Hai guys, perkenalkan nama saya Niko Mangsusilawati. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang peramalan permintaan. Apa sih peramalan permintaan itu? Untuk selanjutnya, mari kita simak videonya. Apa sih peramalan itu? Peramalan memiliki pengertian seni dan ilmu yang memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikan ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Nah, jadi peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan suatu usaha memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan peramalan ekonomi. Tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Di sisi lain, adapun karakteristik peramalan yang baik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Yang kedua, ada biaya, yaitu biaya yang diperlukan di dalam suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang akan diramalkan, lamanya metode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang bagian ketiga, yaitu kemudahan. Kemudahan metode peramalan yang sederhana, mudah untuk dibuat, dan mudah untuk diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada sifat peramalan yang harus dipertimbangkan. Dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan, yang artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat mengurangi ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Itu artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya adapun kegunaan peramalan. Yang pertama, penjadwalan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, penyediaan sumber daya tambahan. Yang ketiga, penentuan sumber daya yang diinginkan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis peramalan. Dilihat dari jangka waktunya, peramalan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek yang memberi hasil peramalan 1 tahun mendatang atau kurang. Yang kedua, ada peramalan jangka panjang, digunakan untuk mengambil keputusan mengenai perencanaan produk dan perencanaan pasar, pengeluaran biaya perusahaan, anggaran, dan lain-lainnya. Yang ketiga, adapun peramalan jangka menengah, yaitu untuk meramalkan keadaan 1 hingga 5 tahun ke depan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam peramalan. Pendekatan dalam peramalan dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, pendekatan peramalan kuantitatif. Peramalan yang menggunakan model matematis dan beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Adapun jenis peramalan kuantitatif meliputi time series, metode kasual atau sebab akibat. Yang kedua, ada peramalan kualitatif, adalah peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Adapun jenis peramalan kuantitatif meliputi teknik survei, teknik biaya pendapatan, dan model Delphi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Nah, apa saja faktor-faktor tersebut? Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan dibedakan menjadi 8. Yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan model. Yang ketujuh, perubahan permintaan. Yang kedelapan, ada konsumen, inovasi, teknologi. Nah, selanjutnya ada bagian peramalan deret waktu. Deret waktu didasarkan pada urutan dari titik-titik data yang bergerak sama dalam waktu, yaitu mingguan, bulanan, kuartalan, dan lain-lainnya.
Menganalisis deret waktu berarti membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen, kemudian memproyeksikannya ke masa depan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir untuk meramalkan periode berikutnya. Adapun rumus untuk mencari rata-rata bergerak yaitu rata-rata bergerak sigma permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi N. Nah, selanjutnya ada akurasi peramalan. Ukuran akurasi peramalan secara umum digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan peramalan. Ukuran yang biasa digunakan meliputi yang pertama rata-rata absolut mutlak, yang kedua rata-rata kuadrat kesalahan, yang ketiga rata-rata kesalahan peramalan, dan yang terakhir ada rata-rata persentase kesalahan absolut. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa lagi.